pagi Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mendengarkan renungan dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Teguh. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Rukun Cinta. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang weekend dan sepanjang malam. Terima kasih kami boleh berjumpa kembali melalui Zoom ini. Bentar lagi kami akan mendengarkan renungan dan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan melaksanakannya dalam hidup kami. Berkati Mr. Teguh yang akan membawakan renungan ini supaya bisa menyampaikan dengan baik dan dimengerti oleh kami semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semuanya, sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Mr. Teguh. Silakan Mr. Teguh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak berharap kalian semua sehat ya. Ya, hari ini kita akan memulai renungan pagi kita. Terima kasih untuk Renat yang sudah memimpin kita dalam pujian dan doa pembukaan. Nah, anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk membuka Alkitab kita dan membaca di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, judul renungan kita pagi ini adalah merasa diri benar. Anak-anak, apakah kalian pernah merasa diri kalian benar? Ya, merasa benar. Apa bedanya orang yang merasa benar dengan orang yang benar? Ayo. Ya, orang yang benar ya memang dia benar. Dia tidak melakukan kesalahan, dia bertindak benar. Tapi kalau orang yang merasa diri benar, dia melakukan kesalahan pun dia tidak merasa bersalah. Karena apa? Karena dia merasa dirinya benar. Kemudian orang yang merasa diri benar itu selalu menyalahkan orang lain. Dia yang salah malah orang lain disalahkan. Kemudian apalagi kalau orang yang memiliki sikap merasa diri benar, dia akan sombong ya. Dia sombong, dia lihat, wah, orang lain tidak sama seperti saya. Orang tidak sama seperti saya. Dalam segala hal, sayalah yang terbaik. Anak-anak, sikap merasa diri benar ini juga kita lihat di dalam cerita yang kita baca hari ini. Tuhan Yesus memberikan sebuah kisah ketika ada orang yang merendahkan orang lain dan merasa diri benar. Ya. Ada kisah dua orang yang pergi ke Bait Allah. Bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah tempat beribadah orang Israel pada waktu itu, ya, pada zaman dahulu. Nah, dua orang ini adalah orang Farisi dan yang kedua pemungut cukai. Dua orang ini datang ke Bait Allah untuk berdoa. Ya. Orang Farisi dikenal sebagai orang yang tahu agama, dia beribadah taat kepada Tuhan. Sedangkan pemungut cukai dikenal sebagai orang yang berdosa, bekerja sebagai penarik pajak. Ya. Nah, anak-anak, dalam doa dua orang ini kita bisa melihat doa orang Farisi berkata demikian. Ya Allah, aku tidak sama dengan semua orang. Anak-anak, orang Farisi ini berdoa dalam hatinya, dia berkata bahwa dia tidak sama seperti semua orang. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat jahat, dia berpuasa 2 kali sehari, ya dikatakan begitu. Sedangkan kita lihat doa pemungut cukai ini berkata demikian. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Anak-anak, apakah kalian bisa melihat perbedaan dari kedua orang ini dalam berdoa? Ya, orang Farisi berdoa, dia berkata kepada Tuhan, dia merasa bahwa dia tidak sama dengan orang lain. Dia sombong dengan semua hal yang dia lakukan, berdoa, berpuasa, dan sebagainya. Ketaatannya beragama hanya ingin ditunjukkan kepada orang lain dan kepada Tuhan. Sedangkan doa daripada pemungut cukai ini, dia sadar kalau dia adalah orang yang berdosa. Dia hanya meminta belas kasihan Tuhan. Anak-anak, di akhir cerita itu Tuhan Yesus memberikan cerita bagaimana dari kedua orang ini doa yang dijawab atau diterima oleh Tuhan. Doa siapa? Pemungut cukai atau orang Farisi? Ya, doa pemungut cukai diterima oleh Tuhan. Kenapa? Pemungut cukai dipuji dan doanya diterima oleh Tuhan karena ia rendah hati. Ia sadar akan dosa-dosanya yang begitu banyak dan dia minta belas kasihan Tuhan. Anak-anak, apakah kita pernah memiliki sikap seperti orang Farisi atau pemungut cukai?
Mungkin kita hari ini memiliki kepandaian, memiliki talenta, kemampuan yang tidak sama dibandingkan dengan orang lain. Mungkin hari ini kita memiliki kekayaan, ya, kita banyak uang, ya, semua hal yang kita inginkan bisa kita beli. Mungkin wajah kita rasa paling cantik, paling ganteng dibandingkan dengan teman-teman kita. Atau mungkin orang tua kita punya pekerjaan yang baik, banyak uangnya. Ya. Sikap kita bagaimana ketika melihat orang lain dengan diri kita berbeda? Ya. Berbeda dalam kepandaian, dengan kekayaan, dengan kecantikan atau wajah kita, dengan pekerjaan kita, dengan uang yang kita miliki. Apakah kita menyombongkan diri atau mau merendahkan hati? Ya, menganggap bahwa semua hal yang saya miliki itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan, saya tidak punya apa-apa. Anak-anak, kita belajar untuk menghargai dan menghormati, menerima semua orang. Kita tidak boleh sombong, ya. Kalau kita memiliki kelebihan, ya, lebih dari orang lain, kita tetap memiliki kerendahan hati. Anak-anak, kita belajar hari ini supaya tidak merasa diri benar, tapi kita bisa rendah hati, ya. Dengan segala apa yang kita miliki, kita sadar bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Maka anak-anak, ketika keadaan atau kondisi kita membawa kita untuk bersikap sombong atau meninggikan diri, entah itu dengan segala kemampuan dan segala apa yang kita miliki, maka ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anak, apakah kalian mau merendahkan diri? Maka kalian akan ditinggikan. Sebaliknya, kalau kalian atau kita meninggikan diri, menyombongkan diri, maka kita akan direndahkan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan dan menegur kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami baca hari ini, mengajarkan kepada setiap kami untuk memiliki sikap rendah hati dengan segala apa yang kami miliki. Kami percaya itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami bisa menggunakan itu berguna bagi diri kami, menjadi berkat bagi orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati pembelajaran hari ini, Tuhan menyertai dari awal sampai akhir pembelajaran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini renungan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.